Shalom warga kerajaan. Dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian, yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy, bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama, orang percaya, believer, ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini Yoas menangkap Amasya raja Yehuda dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem, dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan, saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini ya dia mengambil emas, perak, karena menang perang ya, segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah. Dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa. Ya, dan satu lagi, trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia. Sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra. Yang satu itu dokter lulusan Harvard. Yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. Saya nggak salah dengar. Pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya. Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada. Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja, siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya. Ya, jadi saya kira kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas. Daripada emas murni. Meskipun kita satu sama lain manggil mas misalnya, ya. Siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya. Trustworthy yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama. Dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Be trustworthy. Amin. Saya akan menyampaikan materi buat kita semuanya, yaitu mencari perkara yang di atas. Nah, untuk situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ya, yang melanda seluruh dunia,
yang tidak asing dan tiap hari dibicarakan di bangsa ini, yaitu virus corona dan semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang di mana mereka bekerja di tempat masing-masing. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan kebenaran ini supaya kita memiliki kemampuan sekalipun kondisi tersulit ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, saya ingin mengajak saudara kembali melihat di dalam kitab Pengkhotbah sebelum saya menjelaskan Mazmur 42. Saya ajak saudara untuk melihat dulu dalam kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 9 dan yang ke-10. Kitab Pengkhotbah pasal pertama ayat 9 dan 10 begini bunyinya. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Nah, ayat yang barusan kita baca ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Nah, dia mengatakan di dalam dunia ini tidak ada yang baru di bawah matahari. Nah, gambar yang saya ambil di sini persis di bawah matahari. Ya, saudara lihat bahwa di dunia ini orang selalu berkata ada model pakaian yang baru, ada model sepatu yang baru, rambut yang baru, rumah yang baru mungkin dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya sebetulnya itu tidak ada yang baru. Salomo berkata, saudara-saudara, semua di bawah matahari ini semua adalah model lama, model pakaian yang dulu orang pakai pakaian yang panjang, lebar, kemudian kembali ke mini, kemudian sedang, dan seterusnya. Sebetulnya itu cuma berputar, saudara. Ada orang potong rambut, dulu rambutnya panjang, kemudian jadi pendek, setengah panjang. Nah, sebetulnya itu cuma muter. Ya. Nah, kemudian ada orang membangun dengan bangunan-bangunan yang tinggi, negara-negara tertentu mereka memiliki kebanggaan bagaimana mereka memiliki tower-tower yang hebat. Nah, sekarang ini yang paling hebat adalah tower yang ada di Abu Dhabi. Itu paling tinggi di seluruh dunia. Nah, sebelumnya kalau saudara belajar Alkitab, Menara Babel itu adalah bangunan yang spektakuler yang menjadi kebanggaan orang Babel pada waktu itu. Sebetulnya Tuhan tidak memarahi mereka ketika mereka membangun menara. Tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka berkata, mari kita cari nama, mari kita mencari kebanggaan. Nah, di situ Tuhan mengacaukan. Tetapi saudara, semua bangunan-bangunan yang tinggi yang ada dulu-dulunya sudah pernah ada. Ya. Nah, saya memberi penekanan kepada yang ketiga dan yang keempat. Segala kesusahan hidup manusia yang sekarang kita hadapi, mungkin saudara berkata, ini baru, kesusahan model terbaru. Saya mau berkata, saudara, Salomo berkata, di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Ya, segala kesulitan hidup tetap ada, dan itu dulu sudah pernah ada, saudara. Yang terakhir, nah, mungkin sudah berkata, akhir zaman ini ada banyak penyakit yang baru di seluruh dunia. Nah, saya berkata bahwa berbagai macam penyakit yang ada, pandemi-pandemi yang ada, itu sebetulnya dulu-dulu itu sudah pernah ada. Ya, saya akan menunjukkan buat saudara beberapa dengan cepat. Nah, saudara lihat pandemi yang pernah ada di dunia. Ini yang pertama, yaitu pandemi pes, bakteri Yersinia, bentar dulu, ya, Yersinia pestis dibawa oleh kutu pada tikus. Nah, tahun 541 sampai 542 di daerah Mediterania dan korban jiwa, saudara bisa bayangkan 30 sampai 50 juta. Ya, kemudian tahun 1346 sampai 1353 itu 9 tahun, saudara, terjadi pandemi
pes yang disebabkan oleh karena kutu yang dibawa pada tikus. Nah, terjadi di Eropa, Afrika dan Asia, korbannya adalah 25 juta dan itu berlangsung berapa tahun tuh? Berlangsung 7 tahun. Nah, kita masih melewati belum 2 tahun bagaimana pandemi virus corona ini melanda dunia. Nah, yang kedua, saudara, dengan cepat, ini ada pandemi yang berikutnya, itu kolera tahun 1817 sampai 1823. Berasal dari Sungai Gangga, India, karena air tercemar oleh bakteri Vibrio cholera menyebar ke Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara. Jumlah kematian diperkirakan setiap tahun 1,25 juta. Jadi selama 7 tahun, kurang lebih korban jiwa yang meninggal 8.750.000. Nah, kemudian yang ketiga, itu flu Spanyol. Ini yang paling rekor di dunia, saudara. Nah, penyakit itu disebabkan oleh virus H1N1 yang biasanya menyerang burung, terjadi pada tahun 1918 sampai 1920. Saat Perang Dunia Pertama, sebetulnya dimulai dari Texas, flu Spanyol ini terus menerpa Spanyol dan beberapa daratan Eropa. Jumlah kematian terbanyak di dunia itu sebetulnya di Spanyol, tapi seluruh dunia meninggal sebanyak 500 juta. Nah, saya tidak tahu pada tahun 1918 itu berapa penduduk dunia. Nah, kalau penduduk dunia 1 miliar, saudara-saudara, separuh penduduk dunia meninggal semua. Nah, kenapa saya tunjukkan ini buat saudara-saudara? Supaya kita membandingkan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo, bahwa semua yang ada dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Lalu kita lihat flu Hong Kong. Kasus flu Hong Kong pertama kali dilaporkan pada 13 Juli 1968, berlangsung sampai tahun 1970, dan menyebar ke Asia, Eropa, Amerika, bahkan Australia. Kematian 1 juta orang. Lalu kita melihat ini pandemi HIV dan AIDS. Ya, virus HIV menyebabkan AIDS berawal dari virus simpanse di Afrika Barat tahun 1920. Penyakit HIV/AIDS ditemukan pertama kali tahun 1976 di Kongo dan ditetapkan sebagai pandemik tahun 1981, menewaskan 36 juta penduduk dunia. Ya. Kemudian virus SARS tahun 2002 sampai 2003 kita sudah pernah dengar karena kita sudah menghidupi tahun-tahun itu. Disebabkan oleh coronavirus, ternyata virus SARS itu juga dari corona. Wabah ini berasal dari provinsi Guangdong, Cina, dan menjadi pandemi karena dalam waktu yang sangat singkat menyebar ke 26 negara di seluruh dunia. Jumlah kematian 8.437 selama 8 bulan. Kemudian saudara melihat ini flu babi, pandemi flu babi disebabkan oleh virus baru jenis H1N1 berasal dari Meksiko pada tahun 2009. Sebelum menyebar ke seluruh dunia, ya, total infeksi karena ini kira-kira 1,4 miliar orang dengan angka kematian sama dengan flu Spanyol tadi itu 500.000 orang. Kalau tadi sedikit beda. Flu babi terjadi tahun 2009 sampai 2010. Nah, ini virus Ebola. Pertama kali muncul di Sudan dan Republik Demokratik Kongo tahun 1976, tahun 2014 menginfeksi warga Afrika Barat. Terjadi sekitar tahun 2003 sampai 2016 dan menyebabkan 11.325 kematian. Nah, seluruh dunia sekarang ini stres karena COVID-19. Padahal saudara, sampai detik kemarin saya update di Google, ternyata yang meninggal karena COVID itu hanya sekitar 4.160.337 orang. Ini tanggal 24 Juli hari Sabtu kemarin. Nah, dibandingkan dengan yang dulu, sebetulnya virus corona ini yang melanda dunia nggak sebanding dengan flu di Spanyol 500 juta orang meninggal, saudara. Ya, kenapa orang sepertinya
Langit itu runtuh menghadapi virus corona yang ada. Ya, sekalipun hari-hari ini di Indonesia kematian terbesar di seluruh dunia, saudara. Tetapi kita harus belajar dari apa yang dikatakan Alkitab. Salomo berkata, di dunia ini tidak ada yang baru. Kesulitan hidup tidak ada yang baru. Berbagai macam penyakit itu tidak ada yang baru, saudara. Ya. Lalu yang bisa survive karena virus corona ini hanya usaha jasa makanan, minuman, bahan pokok, kesehatan, dan jasa pendidikan yang masih bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kondisi ini, saya ingin menggairahkan hidup saudara bahwa semua kesulitan di dunia ini tidak ada yang baru. Jangan saudara berkata, kita hidup menerima nasib yang begitu buruk di tahun yang kita alami 1-2 tahun terakhir ini. Saya mau beritahu saudara, sebelum-sebelumnya jauh lebih buruk pernah kita alami di seluruh dunia. Karena itu jangan merasa kita seperti orang yang tidak punya pengharapan dalam kehidupan ini. Semua kesulitan di seluruh dunia, orang yang hidup di bawah matahari, ya, tidak ada sesuatu yang baru. Ya. Oke, saya mau lanjut buat saudara. Nah, kita kembali kepada kitab Mazmur tadi. Mazmur 42 sampai Mazmur 72 itu ditulis oleh Bani Korah. Nah, Bani Korah ini adalah keturunan para imam yang melayani di bidang puji-pujian dan musik. Ya, bagaimana stresnya, saudara-saudara? Kita lihat. Tidak ada di antara saudara-saudara yang jauh lebih susah daripada Bani Korah. Kenapa? Karena air matanya mengalir siang dan malam karena tekanan hidup. Saya mau bertanya di tengah-tengah saudara-saudara jemaat yang hadir pada pagi hari ini, apakah saudara menangis setiap hari siang dan malam karena tekanan hidup? Ada saudara-saudara? Ya, mungkin kalau ada tidak tiap hari saudara-saudara, tapi Bani Korah mengalami kondisi stres karena kesulitan hidup tiap hari sampai air matanya mengalir siang dan malam dan mungkin sudah tidak ada air matanya lagi. Ya. Kemudian yang dialami Bani Korah hidup di bawah himpitan musuh seperti tikaman dalam tulang. Nah, ini yang dialami oleh Bani Korah dalam kondisi bagaimana musuh musuh menghimpit mereka dan sepertinya sama seperti orang yang tertikam di dalam tulangnya. Dan sampai pada akhirnya mereka berkata, "Di mana Allahmu?" Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami satu problem yang berat bukan karena dosa yang mungkin datang dalam kehidupan keluarga kita, yang datang dalam kehidupan pekerjaan saudara, ya sampai saudara mungkin sudah berdoa, tapi kenapa tidak ada pertolongan? Saya mau berkata kepada saudara, Tuhan adalah Tuhan yang punya waktu untuk setiap persoalan yang saudara dan saya hadapi. Tetapi kalau persoalan itu karena dosa, karena kesalahan, saudara selesaikan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau problem yang terjadi oleh karena Tuhan mengizinkan, saya beritahu saudara bahwa di dalam hidup ini akan selalu ada yang namanya pengharapan buat kita semuanya. Yang percaya berkata amin, saudara. Ada orang berkata begini, saudara. Ya, ada orang bisa tidak makan selama 40 hari. Ada orang yang tidak minum bisa selama 3 hari. Kemudian ada orang yang tidak bernapas selama 8 menit di dalam air. Masih bisa, saudara. Tetapi yang tadi menulis itu berkata, di dalam 1 menit orang tidak akan mampu tanpa sebuah pengharapan di dalam kehidupannya. Nah, artinya dalam kehidupan ini, saudara, kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk senantiasa berharap. Ya, karena Tuhan izinkan situasi-situasi yang terjadi seperti yang dialami oleh orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Dan ketika mereka keluar, di depan mereka ada laut merah, laut terbelah.
Lalu di belakang mereka ada tentara Firaun yang begitu banyak ingin membunuh mereka. Nah, Tuhan izinkan kondisi-kondisi di mana secara manusia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita hanya punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel dijajah oleh orang Median di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita nggak usah lihat, ya, mereka mengalami kesusahan sekian tahun lamanya, kurang lebih 6 tahun. Lalu Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Gideon. Ya, Gideon berpikir ada begitu banyak tentara yang menyertai dia. Ya, 32.000 orang bersama dengan dia. Tapi Tuhan berkata, itu terlalu banyak. Disaring tinggal 22.000 orang. Lalu Tuhan berkata, itu masih terlalu banyak. Dan pada akhirnya tinggal 300 orang. Saudara, ya, apa yang terjadi dengan Gideon sebetulnya adalah situasi di mana manusia diperhadapkan dengan kondisi nggak bisa berbuat banyak, dengan 300 orang tidak akan mampu dengan ribuan orang Midian. Tapi sebetulnya di dalam pengharapan Gideon bersama 300 pasukannya, Tuhan itu bekerja. Nah, itu sebabnya kalau sekarang saudara dan saya diperhadapkan pada situasi yang belum stabil, situasi yang penuh dengan berbagai macam tekanan, jangan kita menyerah, saudara. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Lihat, ya, orang bisa nggak makan 40 hari, orang bisa nggak minum 3 hari, orang bisa nggak bernapas 8 menit, tetapi dalam 1 menit kita nggak bisa untuk tidak berharap. Kita akan tetap berharap kepada Tuhan yang ajaib yang namanya Yesus Kristus. Yang saya berkata, amin. Haleluya. Nah, itu tadi yang pertama kita belajar, di bawah matahari tidak ada yang baru. Nah, sekarang kita lihat poin yang kedua. Di bawah matahari, ya, apa saja saudara? Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, ini yang bilang bukan orang hebat yang pernah ada di muka bumi secara akademisi, bukan. Tapi ini adalah anak Tuhan, anak dari Daud yang bernama Salomo. Dia seorang raja yang paling hebat hikmatnya. Dia seorang raja yang paling kaya di seluruh dunia. Bahkan sampai detik ini tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya. Ya, saya tidak usah menjelaskan berapa dalam 1 tahun emas yang dimiliki oleh Raja Salomo. Tetapi dari semua yang dia miliki, hikmat dan kekayaan, dia berkata, saudara, apa yang dia dapatkan adalah semuanya sia-sia. Sama seperti orang berusaha menjaring angin. Bisa nggak saudara kira-kira kita menjaring angin? Ya, nggak akan ada yang bisa, karena itu nggak mungkin. Lalu yang kedua, Salomo berkata begini, hikmat, pengetahuan, kebodohan, kebebalan di dalam dunia ini sama dengan menjaring angin. Nah, sepertinya dalam kehidupan Salomo itu ada satu kontradiksi, saudara-saudara. Di mana kontradiksinya? Dia pertama kali meminta, dia berdoa kepada Tuhan untuk minta hikmat. Tapi mengapa di bagian akhir dari kitab di dalam kitab pengkhotbah ini dia berkata bahwa hikmat, pengetahuan, ya, semua itu sama dengan menjaring angin. Nah, nanti akan saya berikan jalan keluar buat saudara supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan di dalam perkataan Raja Salomo ini buat kita semuanya pada pagi hari ini. Oke. Ya. Nah, ini jalan keluar buat semuanya yang saya sampaikan pada pagi yang indah ini. Nah, supaya kita bisa mengatasi berbagai bentuk kesulitan yang ada, maka Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. Dengarkan ini, saudara. Salomo berkata, segala sesuatu yang di bawah matahari itu nggak ada yang baru. Segala sesuatu yang kedua di bawah matahari itu semua sia-sia. Nah, supaya tidak sia-sia, maka kita jangan mencari yang di bawah matahari, saudara. Carilah yang di atas matahari. Apa itu? Itu di surga, saudara. Nah, itu adalah jalan keluar buat kita semuanya.
Mungkin saudara baru menangkap bahwa di bawah matahari ada hal yang berikut yang saudara harus mengerti. Ada sesuatu yang di atas matahari, itulah surga. Karena itu Paulus berkata, mari kita baca di dalam kitab Kolose, Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya mau baca buat saudara-saudara. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, kalau Salomo tadi berkata hikmat, pengetahuan itu sama yang didapatkan oleh seseorang yang dicari dan kejar, itu sama seperti orang yang menjaring angin. Kenapa? Karena itu tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu hanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Ketika seseorang memakai hikmat untuk kepentingan diri sendiri, ketika dia memakai pengetahuan untuk kepentingan diri sendiri, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Nah, pertama Salomo minta hikmat itu dipakai untuk menyelesaikan persoalan di dalam kerajaannya. Tetapi ketika dia mulai berjaya, memiliki semua yang hebat, dan Salomo tidak memakai kehidupannya, apa yang dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati dan mata Salomo hanya tertuju pada para wanita yang jumlahnya 1.000 orang, 700 istrinya dan 300 kundiknya. Mata Salomo tertuju kepada kuda-kuda yang begitu banyak, kekayaan yang begitu banyak, dan pada akhirnya Salomo menjadi seorang penyembah berhala. Itu sebabnya saya berkata buat saudara, pada waktu Salomo sebelum menikah, dia menulis kitab Kidung Anggun. Pada waktu dia menjadi raja, dia menulis kitab Amsal, dan setelah itu saudara, dia menulis kitab Pengkhotbah sebelum dia dipanggil Tuhan. Nah, makanya dia berkata, segala sesuatu di bawah matahari itu tidak ada yang baru. Segala sesuatu di bawah matahari, semuanya sia-sia. Kenapa? Karena tidak lagi dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara mengejar hikmat, mengejar pengetahuan, diberikan anugerah memiliki kekayaan, dan itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, memberkati banyak orang, itu akan menjadi sesuatu yang berguna dan bukan sia-sia. Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, saya mau bacakan buat saudara-saudara ayat yang ke-58. Dia berkata begini saudara, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, pertama saudara, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, semua usaha kita tidak ada yang sia-sia, yang seperti Raja Salomo katakan. Kenapa? Karena kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan itu dimuliakan dalam hidup kita. Katakan amin, saudara-saudara. Haleluya. Oke. Nah, Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, carilah perkara yang di atas. Itu bicara tentang worship atau penyembahan yang kita tujukan kepada Tuhan. Di dalam situasi yang sulit di pekerjaan saudara, ya di dalam rumah tangga saudara, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, maka untuk saudara bisa mengatasi kondisi ini, ya apalagi setiap hari kita buka TV, sekian orang meninggal, ya. Kemudian kita lihat di medsos, di WhatsApp setiap hari, ya ceritanya itu kurang lebih 80% isinya tentang corona semua, saudara-saudara. Dan makin lama ada cara ini, cara itu, ada obat ini, obat itu. Tambah hari tambah buat kita pusing, saudara-saudara, karena terlalu banyak yang disajikan. Nah, untuk mengatasi itu semuanya, maka Tuhan berkata, carilah, menyembahlah kepada Tuhan, dan kemudian
Yang kedua, Paulus katakan apa? Pikirkanlah. Ayat yang kedua tadi mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini di atas matahari, saudara-saudara. Artinya melatih pikiran saudara-saudara terfokus. Ya, kenapa? Karena tindakan, langkah hidup manusia itu ditentukan oleh apa yang dia pikir. Pertama dia pikir, kemudian dia merasa, lalu yang ketiga dia mulai melangkah atau bertindak. Tetapi kalau kita melatih pikiran kita hanya terfokus kepada perkara yang di atas, saudara-saudara, kita akan bisa mengatasi semua yang sulit di dalam kehidupan ini. Itu yang Tuhan inginkan buat kita semuanya. Nah, saya akan mengakhiri pada pagi hari ini membahas tentang apa yang terjadi dengan Bani Korah di dalam kitab Mazmur tadi, Mazmur 42. Ya. Ini yang saya simpulkan di awal. Kita akan menjadi kuat ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan. Kita akan berarti, ya, bukan sia-sia, karena kita berada di atas matahari. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita menyembah, kita melatih pikiran dan terfokus hanya kepada Tuhan dan kuasa firman-Nya. Nah, Bani Korah waktu dia menghadapi kondisi yang sulit, ayat yang kedua berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang kepada Allah? Ya, ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, Bani Korah memiliki satu kerinduan akan Tuhan, seperti rusa yang rindu akan air. Bagaimana situasinya? Mereka mengalami tekanan, bahkan tekanan di mana air matanya tiap hari menjadi makanannya. Dan orang-orang di luar Kristus selalu mengejek, selalu mengganggu, membicarakan atau berkata sesuatu yang membuat mereka lemah secara iman. Tetapi dalam keadaan seperti itu, saudara, Bani Korah memiliki kerinduan yang besar, sama seperti rusa yang rindu akan air. Saudara tahu, ketika rusa menemukan air, dia akan dipuaskan, akan disegarkan, dan merasa fresh dalam hidupnya. Nah, kalau ada pada pagi hari ini di antara saudara, tidak lagi memiliki kerinduan yang besar di dalam mencari Tuhan, berarti kita mengalami sakit secara rohani. Seseorang yang tidak punya gairah untuk makan dan minum, artinya orang itu sedang sakit, saudara. Itu sebabnya, mari bangkitkan, tekanan apapun boleh datang. Mari kita seperti Bani Korah mencari Tuhan. Setiap pagi kita menyembah Tuhan. Malam kita diberikan oleh Tuhan untuk kita belajar dan berdoa kembali. Waktu-waktu yang luang, carilah perkara-perkara yang di atas. Di situ saudara akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, saudara tahu, saya katakan di sini bagaimana Bani Korah dilindungi sama seperti rusa yang mengalami perlindungan. Saudara tahu, ketika rusa melihat ada binatang buas yang lainnya, katakanlah harimau atau singa atau yang lain, maka rusa itu akan lari, dia mencari mencari sungai. Kenapa? Begitu rusa ketemu sungai, dia akan membenamkan dirinya, maka bau dari tubuh rusa tersebut tidak bisa tercium oleh hewan yang buas yang lainnya yang berusaha untuk membunuh rusa tersebut. Nah, saudara tahu, air itu selalu bicara soal hadirat Tuhan. Yesus sendiri sebagai air sumber kehidupan dalam kehidupan ini. Kalau saudara-saudara datang kepada Tuhan, ya datang di dalam hadiratnya, ada jaminan perlindungan di dalam kehidupan saudara-saudara. Mazmur 91 berkata, yang duduk di dalam
perlindungan yang maha tinggi dan yang duduk di dalam naungan yang maha kuasa, orang tersebut akan mengalami perlindungan yang luar biasa. Pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara semuanya, ya, apapun boleh terjadi, ya, tapi saudara diberikan jaminan dalam hidup ini ketika kita semuanya memikirkan perkara yang di atas, maka hal-hal yang luar biasa akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, Bani Korah selalu berharap kepada Tuhan. Dia terus-terus berharap, dituliskan sampai 2 kali di dalam ayat yang tadi kita sudah baca. Saya tadi sudah berkata, kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan. 1 menit tetap berharap kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Oke. Nah, kemudian di dalam ayat yang ini jawaban yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Bani Korah, yaitu ayat yang ke-8. Mulai 7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misa. Samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Nah, di dalam kondisi tekanan yang begitu rupa dan kerinduan yang besar, Tuhan menjawab, saudara. Dan digambarkan seperti samudra raya dan deru air terjun yang dari Tuhan melingkupi Bani Korah, dan betapa segarnya roh dan jiwa Bani Korah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menjawab dengan kuasanya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita ketika tekanan demi tekanan datang dalam hidup saudara. Ya, oke, saya menutup dengan ayat-ayat yang tadi. Kolose 3 ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Setelah yang pertama, kita mencari perkara yang di atas, yang kedua memikirkan perkara yang di atas, maka apa yang terjadi, saudara? Kita menyadari bahwa hidup kita telah mati secara daging. Ya, kita belajar berserah, maka Tuhan akan menyembunyikan hidup kita. Ya. Makanya jangan saudara cari tempat-tempat di dunia ini yang paling aman. Semuanya tidak ada yang aman, saudara. Yang aman hanya di dalam hadirat Tuhan. Nah, ini terjemahan International Standard Version berkata begini, karena kamu telah mati dan hidupmu telah dijaga dengan aman oleh Mesias di dalam Allah. Hidupmu telah dijaga dengan aman. Ya, sekalipun orang mungkin deklarasi tentang perlindungan-perlindungan di dalam Mazmur 91, kalau hidupnya tidak melakukan bagaimana dia mencari perkara yang di atas, kemudian memikirkan perkara yang di atas, dan yang ketiga, hidup secara daging mengalami kematian. Ya, dia tidak akan mengalami perlindungan yang sempurna. Tapi ketika seseorang melakukan 3 hal tadi, maka terjemahan International Standard Version berkata, hidupmu telah dijaga dengan aman oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oke. Ini yang tadi saya katakan, di atas matahari kita mengalami kekuatan yang luar biasa. Kuat dalam kondisi apapun. Dan yang berikutnya berarti karena kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Puji nama Tuhan.